Bicara soal korupsi, ada dua nama dari Budi Mulya yang merupakan ayah dari Nadia Mulya dan juga Aulia Pohan yang merupakan ayah dari Anissa Pohan juga sempat tersandung kasus yang sama, korupsi. Jadi yang disorot itu bukan hanya anak-anaknya yang artis ya, tapi ternyata ayah-ayahnya juga pada saat tersandung kasus korupsi. Nah, seperti apa ini pemirsa selengkapnya? Ini dia. Indonesia memang negara yang berbasis hukum. Hukum di Indonesia memang dijunjung dengan setinggi-tingginya. Jadi siapapun orang yang melanggar hukum akan dijerat dengan hukuman yang setimpal. Ya, sepertinya itu yang dirasakan saat ini oleh ayah kandung Velo Vivexia yang sedang terkena kasus. Oce Kaligis memang dikenal sebagai seorang pengacara kondang, namun tak pandang bulu siapa dia dan apa jabatannya, jika bermasalah sudah pasti akan ditindak secara hukum. Nasib serupa pun dialami oleh anak menantu mantan Presiden Indonesia yakni Anissa Pohan. Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Anissa yakni Aulia Pohan yang pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia ini tersandung kasus dugaan korupsi aliran dana BI sehingga membuatnya terpaksa masuk dalam bui. Walaupun pada saat itu Aulia Pohan besan dari Presiden, hukum tetap berjalan dan dirinya harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tak jauh berbeda dengan Anissa Pohan, ayah dari presenter cantik Nadia Mulya juga mengalami nasib yang sama. Ayah Nadia yang tak lain bernama Budi Mulya terkena kasus dugaan korupsi Bank Senturi. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun Nadia selalu mendukung dan menemani sang ayah selama proses hukum berjalan. Bapak saya sehat, jadi kan sekarang memang semenjak dipindah ke Sukamiskin di Bandung, itu jujur saja kondisinya jauh lebih lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya. Dulu kan ketika Bapak di Kuningan, di Guntur itu hanya bisa dibesukkan cuma 2 kali seminggu, waktunya terbatas, gak boleh makan bersama, semua barang yang kita bawa juga digeledah gitu. Padahal kan beliau harus makan, jadi kita mesti ngirim. Ya pokoknya sekarang di Sukamiskin walaupun dia di Bandung, kondisinya sih jauh lebih tenang lah secara emosional juga dia juga sudah lebih bisa tenang, bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi dengan yang lain-lain yang ada di dalam sana, mendapatkan banyak masukan juga tentang kira-kira apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Keadilan di Indonesia itu satu masih tebang pilih, kedua masih syarat dengan pencitraan. Hakim-hakim agung yang harusnya menjadi wakil daripada Tuhan, ternyata mereka lebih takut kepada KPK daripada Tuhan, mereka lebih peduli pada pencitraan daripada keadilan. Jadi saya yang merasakan sendiri ketidakadilan yang menimpa keluarga saya, yang adalah keluarga pekerja keras, bukan politisi. Bapak saya udah bekerja di BI dari sebelum saya lahir. Kita merasakan banget yang namanya kezoliman tuh seperti apa gitu. Tapi kita juga terima ini kan jalan Tuhan. Jadi apapun itu pasti ada hikmahnya. Kita jalanin dulu deh. Bapak saya sebagai seseorang yang tidak terlibat sama sekali di bailout. Bailout itu urusannya KSSK loh. Tidak ada urusan dengan bapak saya di bidang moneter. Dan yang menguatkan saya adalah keyakinan, saya tahu bapak saya itu orang baik, saya tahu ibu saya orang baik, saya tahu adik saya yang meninggal itu orang baik, dan Tuhan pasti melindungi yang baik. Nadia juga menceritakan hal apa saja yang biasa ia lakukan jika bertemu dengan sang ayah. Mau seberat apapun masalah dan kondisi yang dialami oleh orang tua kita, memang sudah seharusnya sebagai anak harus mensupport dan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka.